Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah pewartaan Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu ada orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanlah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedang orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus, minggu-minggu terakhir ini bacaan-bacaan yang ditawarkan kepada kita untuk merenung-renungkan, menimbang-nimbang soal doa. Karena doa memang merupakan bagian pokok dalam hidup kita sebagai orang beriman. Bagaimana kita merajut relasi antara kita dengan Allah, antara kita sebagai makhluk tercipta dengan Sang Pencipta sendiri. Maka hari-hari ini, minggu-minggu ini diajak untuk belajar berdoa. Bagaimana berdoa? Sikap mana yang perlu kita ambil untuk berdoa? Dan kita juga dianjurkan untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu. Hari ini kita pun masih diajak untuk merenungkan soal doa. Ada yang berbeda dari renungan-renungan sebelumnya. Kalau pada kesempatan-kesempatan sebelumnya kita diajak untuk menyiapkan diri, menata diri, membangun diri. Kali ini perhatian kita dibalik. Kita diajak untuk merenungkan, untuk melihat bagaimanakah kiranya Allah memandang kita, menanggapi doa-doa kita. Dan untuk maksud itu Tuhan Yesus memberi kepada kita sebuah perumpamaan untuk menjadi bahan permenungan kita. Dan perumpamaan Tuhan Yesus diawali dengan kata-kata ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Jadi tempat permenungan kita, tempat perumpamaan berpusat di bait Allah. Apa itu bait Allah? Bait Allah adalah rumah doa. Bait Allah adalah tempat di mana Allah bersemayam, Allah bertata. Kesanalah, ke bait Allah itulah orang-orang Yahudi pergi untuk menghadap Allah. Di bait Allah itu pula lah Allah siap
untuk mendengarkan siapapun yang datang kepadanya. Siapapun yang datang kepadanya. Dan dalam perumpamaan dikatakan ada 2 orang datang ke bait Allah untuk berdoa. Kalau begitu kan biasa, wajar. Lalu apa yang mau kita renungkan? Saudara sekalian, disebutkan jelas 2 orang itu, 1 orang Farisi, 1 orang pemungut cukai. Nah, inilah 2 kelompok masyarakat mewakili masyarakat. Siapakah itu orang Farisi, siapakah itu pemungut cukai? Dan ini menarik karena di mata masyarakat Yahudi, pemungut cukai dan orang Farisi bukan hanya mereka berbeda status sosial, tapi bahkan berbeda kontras, pertentangan di antara keduanya. Dan dengan perbedaan status sosial itu, dua-duanya pergi ke bait Allah untuk berdoa. Maka kita pasti bertanya, layak bertanya, apa ya yang mereka doakan? Apa yang mereka mohon? Apa yang mereka ceritakan kepada Allah di dalam doa-doa mereka itu? Lalu diceritakan bagaimana apa yang terjadi. Yang pertama, orang Farisi datang dengan penuh percaya diri. Orang Farisi itu berdiri dan tegak langsung berdoa. Ia mulai dengan mengucap rasa syukur, berterima kasih. Rasa syukur atas apa? Dikatakan rasa syukur bahwa dia bukan orang pendosa, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, tidak seperti pemungut cukai itu. Pemungut cukai itu adalah orang yang tidak loyal kepada negara, yang memeras orang-orang sebangsanya sendiri dan bekerja untuk kaum penjajah. Bukan hanya itu. Orang Farisi itu dengan bangga menceritakan, berdoa, menyampaikan prestasi-prestasi, pamer dengan apa yang sudah dicapainya, tindakan-tindakan baik yang dilakukannya. Berpuasa 2 kali dalam seminggu, memberikan 1/10 dari penghasilannya. Itu kan lebih dari yang dituntut. Dengan lain kata, orang Farisi ini dalam doanya memperlihatkan diri kepada Tuhan bahwa dia itu orang baik. Orang baik sebagai warga negara maupun orang baik sebagai orang yang beragama. Segala kewajiban dan peraturan sudah ia penuhi. Dan itulah yang disampaikan kepada Allah. Allah harus tahu. Allah wajib tahu siapakah aku ini. Itu doanya orang Farisi. Apa doa orang yang kedua? Orang yang kedua adalah pemungut cukai. Dia juga datang ke bait Allah untuk berdoa. Apa yang didoakan? Ia berdiri jauh-jauh. Mengangkat kepala saja dia tidak berani. Ia memang datang ke bait Allah untuk berdoa. Tetapi begitu berpikir tentang Allah, hatinya gentar. Hatinya gemetar, merasa tidak pantas. Ia mau menghadap Allah, tetapi tidak tahu apa yang harus dikatakan. Tidak punya apa-apa. Dirinya itu bukan siapa-siapa. Selain sadar bahwa dirinya adalah seorang pemungut cukai. Seorang yang sudah dicap sebagai orang berdosa. Maka yang bisa dibuat
dalam doanya adalah hanya menepuk dada sambil bersuara lirih, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ya Allah, kasihanlah aku orang berdosa ini." Itulah doanya seorang pemungut cukai, seorang yang dicap sebagai seorang pendosa. Saudara sekalian, itulah bagian pertama dari perumpamaan. Doa dari orang Farisi dan doa dari pemungut cukai. Selanjutnya, bagaimanakah tanggapan Allah? Perumpamaan mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengatakan orang yang kedua, pemungut cukai, pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Tuhan. Sedangkan orang yang pertama, orang Farisi itu tidak. Bagaimana mungkin? Mengapa? Pemungut cukai itu dibenarkan karena doanya memperlihatkan betapa ia membutuhkan Tuhan. Ia mohon belas kasih Allah. Doanya, hatinya mencerminkan sebuah persiapan. Persiapan supaya hatinya itu diisi oleh Allah sendiri. Hatinya diisi oleh belas kasih Allah. Di lain pihak, orang Farisi itu doanya merasa diri cukup. Di dalam doanya itu yang menjadi pusat bukan Allah, tetapi yang menjadi pusat dalam doanya adalah dirinya. Aku. Di dalam hatinya tidak ada lagi ruang, tidak lagi tempat untuk Allah. Hatinya dipenuhi dengan egonya, dengan dirinya sendiri. Doa ada dialog antara Allah dan manusia, tetapi si Farisi ini doanya dipenuhi dengan dirinya. Tidak ada lagi ruang, tidak ada lagi tempat bagi Allah. Maka saudara sekalian, perumpamaan itu sebenarnya mencerminkan apa? Kalau Lukas dalam Injilnya menyampaikan perumpamaan ini, apakah perumpamaan ini mencerminkan sesuatu yang terjadi di dalam gereja? Kiranya memang begitu. Lukas menulis perumpamaan ini karena di dalam gereja di mana Lukas tinggal, gereja sedang diancam oleh perpecahan. Di dalam gereja Lukas ada dua kelompok. Orang yang pertama, kelompok yang satu merasa hidupnya baik-baik, merasa dekat dengan Tuhan, merasa memenuhi segala kewajiban dan peraturan dalam hidupnya. Tetapi kemudian dia mulai mengadili kelompok lain. Mulai menilai kelompok lain yang berbeda dari kelompoknya. Lalu mulai merendahkan kelompok lain, bahkan kemudian mencap orang lain sebagai kelompok lain sebagai kelompok yang berdosa. Kelompok satunya hanya diam, tidak tahu, hanya pasrah saja mengenai apa yang menimpa kelompoknya. Syukur bahwa dalam perjalanan waktu kelompok yang disingkirkan ini mulai berdoa, mulai berpikir-pikir, mulai bertanya, apakah Allah yang Maha Rahim itu memang demikian? Apakah gereja memang demikian adanya? Dalam permenungan, dalam doa-doa kelompok ini mereka ingat memuncul kenangan akan Yesus Sang Guru. Yang bersama dengan Roh Kudus mereka merasa bahwa bukan demikianlah. Kenangan akan Yesus
memberi jawaban kepada kelompok yang tersingkir ini. Dan jawaban itu ada dalam akhir perumpamaan yang dikatakan, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Itulah jawaban yang diperoleh kelompok yang disingkirkan oleh kelompok satunya yang mengancam perpecahan. Kalau begitu halnya saudara-saudara sekalian, lalu apa yang menjadi pesan dari perumpamaan untuk kita yang hidup sekarang? Pesan Lukas untuk kita, apa yang bisa kita petik dari perumpamaan hari ini? Saudara-saudara sekalian, perumpamaan yang disampaikan oleh Lukas pasti tidak mau mengatakan mana doa yang benar, mana doa yang salah. Bukan maksudnya, maksud Lukas untuk mengatakan itu lewat perumpamaan. Tetapi Lukas mau menyampaikan ini, bersungguh-sungguh menghidupi peraturan, bersungguh-sungguh menghidupi kewajiban sebagai orang Kristen adalah kewajiban yang harus dimiliki oleh semua pengikut Kristus. Tetapi bukan untuk mengadili, bukan untuk menilai, bukan untuk merendahkan orang yang berbeda dengan dirinya. Memiliki rasa takut akan Allah, merasa diri sebagai pendosa, perlu dimiliki oleh kita masing-masing. Itu pun tidak cukup. Merasa berdosa harus melangkah lebih lanjut, memunculkan sebuah keyakinan bahwa Allah itu Maha Rahim. Allah itu menanti putra-putrinya untuk datang kepadanya dalam doa. Apapun situasinya, apapun keadaannya, siapapun diterima oleh Allah dalam keadaan kita masing-masing. Semua diterima tanpa kecuali. Allah menantikan siapapun untuk datang kepadanya dalam doa. Oleh karena itu, malah kita berdoa untuk saudara-saudara kita, kenalan, teman, anggota keluarga kita, sahabat kita yang mungkin saat ini sedang menjauh dari Tuhan. Tuhan Yesus sedang menunggu mereka-mereka itu. Maka mari kita bawa mereka-mereka itu juga dalam doa.